Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Nana Faradiba dari Universitas Negeri Medan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan uji two-way ANOVA. Nah, di sini teman-teman silahkan mendownload aplikasi SPSS. Nah, kemudian setelah di-download, teman-teman bisa membuka aplikasi tersebut. Nah, pada tampilan awal aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Nah, pertama, saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih uji dari two-way ANOVA itu. Nah, ANOVA two-way atau ANOVA 2 jalur ini memiliki perbedaan ya dengan ANOVA 1 jalur. Jadi, perbedaannya itu ada pada jumlah variabel independennya. Nah, kalau pada ANOVA one way, dia hanya memiliki satu variabel independen. Kalau pada ANOVA two way, dia memiliki dua atau lebih variabel independen. Nah, jadi uji statistik parametrik ANOVA dua arah atau two way ini dapat membantu peneliti kuantitatif untuk melihat pengaruh dua variabel independen terhadap sebuah variabel dependen. Nah, mari di sini langsung saja saya akan memberikan sebuah data. Nah, langkah pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS, kemudian membuka jendela variable view. Nah, untuk variabel pertama, di sini saya akan memasukkan nilai. Kemudian yang kedua variabel gender. Kemudian yang ketiga ada full sikap. Nah, setelah memasukkan nama dari variabel tersebut, nah kita bisa menentukan tipe, kemudian width atau panjangnya, kemudian kita bisa mengedit desimalnya. Di sini saya akan memilih desimalnya 0 karena kita nggak pakai angkanya, tidak memakai angka desimal. Kemudian untuk values, nah untuk values nilai tidak ada ya. Untuk values gender, saya akan membuat 1 untuk laki-laki, kemudian klik enter, dan value 2 untuk label perempuan, kemudian klik enter lagi. Nah, sudah. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik OK. Nah, sudah selesai untuk values gender. Nah, kemudian kita akan memasukkan values untuk sikap. Nah, value 1 atau nilai 1 untuk. Nah, teman-teman, setelah kita menginput data dan memasukkan nilai-nilai yang telah ditentukan, maka kita menggunakan uji two-way ANOVA dan berikut adalah hasil outputnya. Nah, univariate analysis of variance. Nah, pertama kita perhatikan pada tabel big mean subject vector, di mana pada tabel tersebut diketahui bahwa dalam data ini terdapat atau n-nya untuk value label laki-laki yaitu 9 orang, dan untuk n atau banyak data untuk value label perempuan yaitu ada 6 orang. Nah, kemudian untuk variabel sikap A yaitu memiliki data sebanyak 5 orang, untuk sikap B memiliki data sebanyak 5 orang, dan sikap C juga sebanyak 5 orang. Nah, kemudian kita beralih ke variabel yang di bawah, ke tabel yang di bawahnya yaitu tabel deskripsi statistik. Nah, pada tabel deskripsi statistik untuk dependent variabelnya nilai, kita dapat melihat untuk si gender laki-laki dengan sikap A yang berjumlah sebanyak 3 orang memiliki mean atau nilai rata-rata yaitu 79,33, sedangkan standar deviasi atau timpangan bakunya yaitu 3,055. Nah, untuk gender laki-laki dengan sikap B sebanyak 2 orang memiliki mean atau nilai rata-rata sebanyak 65,50, standar deviasinya sebesar 6,364. Nah, untuk gender laki-laki dengan sikap C, nilai rata-ratanya sebanyak 45,25 dan standar deviasinya yaitu 2,062 sebanyak 4 orang. Nah, totalnya untuk nilai rata-rata
gender laki-laki yaitu sebanyak 61,11,11 dan untuk standar deviasinya totalnya yaitu 16,251. Nah, total banyak datanya yaitu 9 orang. Nah, untuk gender perempuan dengan sikap A sebanyak 2 orang memiliki mean atau nilai rata-rata yaitu 79,50 dan untuk standar deviasi sebesar 7,778. Nah, untuk gender perempuan dengan sikap B memiliki mean atau nilai rata-rata sebesar 61,33 dan standar deviasinya yaitu 3,512. Nah, untuk gender perempuan dengan sikap C memiliki mean atau nilai rata-rata sebesar 50,00 dan standar deviasinya yaitu tidak ada. Nah, kemudian sebanyak 1 orang. Sebanyak 1 orang. Nah, kemudian total dari nilai rata-rata gender perempuan meannya sebesar 65,50 dan standar deviasinya yaitu 12,406 dan total banyak datanya sebesar 6. Nah, maka kita dapat menghitung total dari sikap A, B, C untuk gender laki-laki dan gender perempuan yaitu untuk nilai rata-ratanya sebesar 62,87 dan total standar deviasinya sebesar 14,520 dan total N atau banyak datanya yaitu 15. Nah, kemudian kita beralih ke tabel Levene Test of Equality of Error Variance. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa nilai signifikasi dari variabel nilai yaitu sebesar 0,29 di mana 0,29 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian antar grup itu berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya ada tabel Test of Bwin Subject Effect. Nah, diperoleh corrected modelnya yaitu pengaruh semua variabel independen, yaitu gender dan sikap, dengan gender bintang sikap secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau nilai. Nah, karena nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Nah, untuk corrected model. Nah, untuk intercept, dia nilai itu merupakan nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Nah, artinya tanpa ada pengaruh variabel dependen, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen tersebut dapat berubah nilainya. Nah, karena nilai signifikasinya 0,00 dan 0,00 tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Nah, selanjutnya untuk gender. Nah, karena gender tersebut merupakan pengaruh gender terhadap variabel nilai di dalam sikap, maka karena signifikasinya sebesar 0,919 yaitu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak signifikan. Nah, kemudian untuk model, untuk sikap. Nah, sikap ini dia pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model. Nah, apabila signifikasinya itu pada sikap yaitu 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Nah, kemudian terdapat nilai signifikasi error, yaitu nilai error model semakin kecil, maka semakin baik modelnya. Maka model semakin baik. Nah, kemudian ada R-square yang di bawah, di luar tabel, R-square, itu untuk nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Nah, jadi pada kasus tersebut nilai R-square-nya sebesar 0,947 atau sekitar 0,917. Nah, berarti dia memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel 2K post hoc, nah digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel
tersebut yang memiliki perbedaan yang signifikan. Yang perbedaan yang signifikan itu ditandai dengan tanda bintang dari variabel output. Nah, didapatkan pada sikap A, B, dan C tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak terdapat tanda bintang. Begitu. Nah, selanjutnya pada tabel itu didapat bahwa perbedaan mean Nah, terakhir teman-teman, kita melihat diagram plot, sebuah diagram plot nih di layar saya. Nah, di bawah ini berguna, jadi diagram plot ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Nah, namun pada diagram tersebut, ya, tidak terlalu bisa dijadikan sebagai bahan acuan ya, yang valid, tetapi hanya sekedar memberikan gambaran saja. Nah, apabila garis-garis itu tidak menunjukkan kesejajaran, nah, maka dicurigai nih, ada efek interaksinya. Nah, jadi kita lihat gambar profile plot atau diagram plot berikut. Nah, pada diagram tersebut menunjukkan bahwa ada ketidaksejajaran garis. Nah, maka dicurigai ada efek interaksinya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai uji two-way ANOVA. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.